Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang, siapa saja Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama besar yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16. Mereka dikenal karena metode dakwah yang bijaksana, memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal, sehingga Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Berikut adalah nama-nama Wali Songo beserta peran dan wilayah dakwah mereka. 1. Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Asal Persia atau Arab, beberapa sumber berbeda. Wilayah dakwah Gresik, Jawa Timur. Peran Sunan Gresik adalah yang pertama dari Wali Songo yang datang ke Jawa. Beliau berdakwah dengan cara damai, mengajarkan ilmu pertanian, perdagangan, dan perniagaan kepada masyarakat. Sunan Gresik dikenal sebagai perintis dakwah Islam di Jawa. 2. Sunan Ampel, Raden Rahmat. Asal Champa, Vietnam. Wilayah dakwah Surabaya, Jawa Timur. Peran Sunan Ampel mendirikan pesantren pertama di Ampel Denta, Surabaya. Beliau mengajarkan ketauhidan, fikih, dan akhlak, dan berperan besar dalam mendidik generasi penerus yang kelak menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. 3. Sunan Bonang, Raden Makhdum Ibrahim. Asal putra Sunan Ampel. Wilayah dakwah Tuban, Jawa Timur. Peran Sunan Bonang menggunakan kesenian seperti gamelan dan tembang Jawa dalam dakwahnya. Lagu-lagu seperti Tombo Ati adalah karya beliau yang digunakan untuk mengajak masyarakat agar semakin dekat kepada Allah. 4. Sunan Derajat, Raden Kasim, ****. Asal putra Sunan Ampel. Wilayah dakwah Lamongan, Jawa Timur. Peran Sunan Derajat sangat peduli pada kesejahteraan sosial. Beliau dikenal dengan ajaran tolong-menolong, seperti memberikan makanan kepada fakir miskin. Ajarannya menekankan kepedulian sosial dalam kehidupan beragama. 5. Sunan Kudus, Jafar Shadiq. Asal Kudus, Jawa Tengah. Wilayah dakwah Kudus, Jawa Tengah. Peran Sunan Kudus dikenal dengan dakwah yang menghormati budaya Hindu dan Buddha. Beliau membangun Masjid Menara Kudus dengan arsitektur yang menyerupai candi. Ini dilakukan untuk menarik simpati masyarakat non-Muslim, agar mereka merasa nyaman mendekati Islam. 6. Sunan Giri, Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin. Asal Belambangan, Banyuwangi, beberapa sumber mengatakan keturunan Arab. Wilayah dakwah Gresik, Jawa Timur. Peran Sunan Giri mendirikan pesantren Giri di Gresik, yang kemudian menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Beliau juga membuat permainan dan lagu untuk anak-anak agar ajaran Islam bisa dipahami sejak dini. 7. Sunan Kalijaga, Raden Said. Asal Tuban, Jawa Timur. Wilayah dakwah Demak, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Peran Sunan Kalijaga terkenal karena dakwahnya yang menggabungkan budaya lokal, seperti wayang dan tembang Jawa. Beliau menggunakan seni sebagai media dakwah yang sangat efektif, sehingga ajaran Islam diterima tanpa paksaan. 8. Sunan Muria, Raden Umar Said. Asal putra Sunan Kalijaga. Wilayah dakwah Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Peran Sunan Muria berdakwah di daerah terpencil dan pegunungan. Beliau mengajarkan cara bertani, berdagang, dan kehidupan sederhana, sehingga masyarakat desa dapat menerima Islam dengan mudah. 9. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Asal Pasai, Aceh. Wilayah dakwah Cirebon, Jawa Barat. Peran Sunan Gunung Jati adalah tokoh penting di Cirebon dan Banten. Beliau berperan dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan Sumatera. Dengan latar belakang bangsawan, beliau juga menjalin hubungan diplomatik dan membangun pemerintahan yang berdasarkan ajaran Islam.
Para wali songo ini berperan penting dalam mengislamkan masyarakat Jawa dengan pendekatan yang ramah dan damai, serta tetap menghormati budaya setempat. Warisan dakwah mereka terus dikenang hingga saat ini, dan situs-situs mereka, seperti masjid, pesantren, dan makam, menjadi tempat ziarah yang dihormati oleh umat Islam di Indonesia. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.